Ya ini berontak kau iki nang ndi ae. Halo. Loh, kok. Berontak kau ndi? Mari belanja masker. Belanja masker. Bosen masker goreng iki. Terus mangkak ngono, wayahe ganti anjene. Aduh. Iki yo masker iki. Iki masker. Aku beli wake. Wake iki. Wake. Kayak setahun. Tak bagi awakmu. Wih. Enggak bagi ya. Mantap iki. Pengen belum? Iya. Siap ya. Siap. Siap ya. Pengen ngerti. Siap ya. Ciro lu. Sep. Loh, maskere. Loh. Perasaan aku belanja maskernya doang, tapi kok sama bosnya ini. Oke, luar biasa. Oke. Selamat datang buat Mas Dori sudah mampir ke Warung Inspirasi. Ya, terima kasih Mas Andrian atas undangannya. Ya. Senang sekali bisa ketemu sama Mas Andrian dan teman-teman. Iya, Iya. siap. Nah, oke, sebelumnya mari kita opening dulu sebentar. Iya. Halo Sobat Inspirasi sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, namanya Mas Mudori. Mungkin silakan nama lengkap. Diperkenalkan dulu. Perkenalkan dulu. Nah, ini kan teman-teman yang di balik Oke. kamera ini. Terima kasih teman-teman. Kenalkan nama saya Mukdori, tetapi lebih kerennya Mukdori Asnaf. Oke. Nah, kali ini kita ingin membahas narasumber yang dari segmen yang berbeda ya. Iya. Kalau Biasanya dulu kan kuliner. Dulu kan kuliner sudah, craft sudah. Kali ini yang fashion. Fashion. Selain dirimu. Iya. Nah, kali ini fashionnya beda. Di sini fashionnya dia bermain di segmen yang lebih up, lebih atas. Jadi karena dia dari ini dia bergerak di bidang konveksi yang lebih upper class gitu. Jadi istilahnya dia tailor made. Tailor made. Nah, gimana ceritanya? Ayo mari kita tanya-tanya. Sebelumnya nih Pertama-tama kerjaan ini merupakan kerjaan dari keluarga. Jadi saya termasuk orang yang memang dari kecil suka menggambar dan suka dengan coretan-coretan bunga atau daun. Nah, kemudian salah satu dari kakak saya itu menyuruh saya untuk mendesain Gambar-gambar gitu. Iya, Itu gambar-gambar. pada saat usia berapa, Mas? Saya waktu itu masih SMP. SMP disuruh gambar-gambar. Iya. Waktu itu kakaknya sudah konveksi ya, Iya, megang konveksi. sudah konveksi. Kemudian waktu itu memang saya mencoba untuk gambar dan kemudian langsung diaplikasikan ke kain. Alhamdulillah. dari keluarga konveksi ya. Betul. Berarti ya. Pada saat katakan setelah lepas dari sekolah dasar, kemudian SMP, SMA gitu, apakah kayak ada masuk ke ini nggak sekolah yang dia khusus untuk kayak desain baju, Seni gitu. iya, Fashion. bukan lebih ke arah fashionnya gitu. Selama ini saya semuanya kita lakukan dengan otodidak. Jadi ini kan ilmu yang kelihatan ya. Jadi barangkali saya termasuk orang yang modal nekat mungkin ya. Jadi kita semua lakukan dengan otodidak, Mas. Perpaduan warna, kemudian cara kita menggambar juga kita lakukan dengan otodidak. Tidak ada kemudian kita ikut sekolah atau apa gitu, tidak sama sekali. Oh gitu ya. Terus kemudian kan namanya kita fashion ya atau seni ya, itu kan pasti ada hubungannya dengan kita memadu padankan warna, memadu padankan sebuah objek. Nah itu dapat inspirasi untuk bikin atau gambarnya itu dari mana inspirasinya? Ketika kita melakukan satu kenalan sama orang sesama pengrajin katakan gitu, itu kan satu cara kita untuk mengambil ilmu gitu. Kita gitu. melihat kita bisa mengaplikasikan di produk yang kita buat gitu. Jadi belajar sambil katakan kita pameran gitu, kita bisa mengambil ilmu dari produk teman itu. Oh gitu ya. Walaupun tetap kita mempunyai ciri khas yang berbeda. Ciri khas sendiri ya. Itu Betul. butuh berapa waktu lama untuk katakan meriset sebuah pola atau sebuah motif gitu? Jadi yang sebenarnya yang paling lama adalah ketika kita mendesain. Ketika kita mendesain sebuah gambar itu yang paling lama. Membutuhkan waktu yang bisa jadi 1 hari. Itu memang Itu itu yang untuk lama. gambar aja ya satu. Iya, 1 hari itu. Kadang-kadang kan kurang luwes, kemudian kita ganti lagi. Mungkin bentuk bunganya atau bentuk daunnya itu kurang
kurang luwes, kurang anggun, kita ulangi lagi. Kemudian kita berikan kepada customer, oh gimana kalau yang ini, kalau sudah fix, udah oke, ya kita langsung lanjutkan ke tahap berikutnya. Itu pakai pensil, Mas? Pensil atau? Pakai pensil. Jadi awalnya kita gambar tuh di order-orderan di kertas itu, kemudian kita pakai pensil, setelah fix baru kita pakai spidol. Spidol dulu proses. Baru kita, ini prosesnya ya, Iya. gambarnya. Baru kita setelah fix itu baru kita gambar di kain itu dan bisa lanjut ke bordirnya itu. Bordir. Iya. Oh. Pertama adalah ketika customer itu meminta produk yang warnanya itu bergradasi, bermacam-macam benang. Itu yang untuk menentukan kombin antara satu warna yang lain dan warna yang satunya lagi itu agak-agak lama. Tapi ketika kita sudah melakukan, katakan misalnya satu kayak gini, ini kan hanya sewarna ya, jadi Iya. cukup mudah. Tetapi kalau yang ini kan kita mau ngambil pink atau kuning, itu kan harus bisa masuk dalam warna hijau ini gitu. Oh gitu, ini bisa lihat sebentar. Nah ini yang dimaksud gradasi yang ini berarti ya, ya. Gradasi warnanya. Nah berarti ini yang susah ya berarti ya. Ya, agak sedikit susah. Sedikit susah. Oke. Itu Mas Modori. Iya. Dulu memang gambarnya bunga-bunga, apa ada gambar lain misalnya binatang atau apa, pernah nggak Mas? Iya, kita usahakan sesuai dengan apa yang diminta oleh customer itu. Kita pernah juga ada beberapa pesanan kayak semacam gambar shio kayak gitu. Oh, gambar shio. Gambar bintang. Oh, kita gambar pernah bintang. ya. Terus kemudian rata-rata kalau untuk masker laki-laki kan hanya kayak gini-gini, Mas. Iya. Kayak yang abstrak Yang gini desain ya. abstrak atau Iya, kontemporer gitu ya. Nah, kalau cowok pakai gini kan lucu gitu. Anggun. Anggun. Gitu, Anu, Mas. Jadi apa namanya, metroseksual. Tapi sebelumnya selain masker ini kan, kalau nggak salah Mas Modori bikin baju untuk wanita itu ya? iya, baju. Memang sebelum ke masker ini itu memang kita di baju kayak semacam blus, kebaya, ya pakaian wanita, tetapi dengan teknik bordir. Tetapi ketika ada pandemi datang ini, maka karena memang kebutuhan pasar, lah kita buatlah masker. yang fashion gitu. Iya, tadi sih sempat lihat di Instagramnya sih. Itu ada kayak kebaya, betul ya? Iya, betul. Ada kebaya, terus kemudian ada kayak baju pesta, itu yang desainnya bagus. Sebetulnya itu yang main bisnisnya ya Mas ya? Iya, betul, Utamanya itu yang utama. Memang kita bermain di lebih ke limited edition, bukan produksi yang massal. Gitu. Jadi Mas mulai gambar, terus masuk produksi, menjahit, bordir. Iya. Apakah Mas Modori sendiri? Jadi atau ada yang bantu? Jadi dari mulai awal kita mendesain, terus kemudian ada 4-3 orang yang membantu kita dalam pengerjaan ini. Tetapi kadang-kadang orang kalau sudah memang benar-benar sentris, maksudnya harus saya yang mengerjakan, itu kan mereka tahu itu ya saya kerjakan. Jadi kita tuh UKM sekaligus IKM gitu. Wah, ini. Gitu, Mas. Iya. Nah, katakan untuk pemesanan seperti baju kebaya atau baju pesta itu biasanya berapa lama? Dari kita mulai terima orderan sampai produksi, desain, produksi sampai jadi selesai gitu. Biasanya. Relatif ya. Kita kadang-kadang melihat gini. Ini mau dipakai kapan? Kadang-kadang kita ya kurang lebih antara 1 mingguan lah itu. Oh, kurang lebih 1 Kurang minggu mingguan, ya. ya. Oke. Nah, katakan ini kita mulai bicara harga nih. Katakan kayak baju pesta gitu, wanita gitu, itu range harga, rentang harga mulai dari harga berapa sampai harga berapa? Harga terjangkau ya, relatif juga. Nah, ini kita UKM yo, kate larang sak piro gitu loh. Jadi memang kita produknya limited, tetapi harga kaki 5 gitu. Ditanggung gitu. Harga masih terjangkau. Iya, betul. Mungkin ada gambaran gitu Kira-kira berapa? Kira-kira gitu aja. Dari harga 350 sampai 1.500.000. 1.500.000. Oh, itu untuk bajunya ya. Iya. Oke. Itu baju cowok juga. Baju Bisa. cowok Kalau cowok sudah ada pernah juga. bikin belum? Nah. Kebetulan sebelah saya ini pernah. Pernah pesen juga ke kita ya, Mas. Iya. Baju model gimana itu? Batik. Oh, batik. Batik kombinasi. Batik kombinasi. Batik kombinasi. Kain polos. Oh, luar biasa. Karena kebanyakan kalau cowok itu kan kebanyakan kalau bordir itu kan jarang ya.
paling kombinasi warna kain polos sama batik gitu. Lebih banyak kan kalau bordir itu kan lebih ke pakaian perempuan gitu. Iya. Oke, Halo. oke. Di Iya, ini agak menjauh sedikit. Di masa pandemi ini Ya, gimana performa? ada pemikiran untuk banting setir ke kuliner enggak? Ada pemikiran itu enggak? Waduh, aku ini masak gak iso Mas. Masa nggak bisa? Masak- Mungkin dari istri atau Ada sih. Ini kebetulan ada memang pemikiran seperti itu enggak? iya, kita itu sudah memang di rumah itu kita sudah dibantu istri itu kayak jualan rujak cingur gitu. Oh, ada cengor. Khas Iya. ini, khas Surabaya ini. Iya, ada cengor. kebetulan bisa promo di sini ya. Oh, jadi sudah buka ini? Iya, sudah di rumah sudah. Oh, Ada sudah bantu di rumah. sedikit gitu. Ada Oh, online-nya juga. Boleh. Sudah ada brandnya? Kebetulan ada. Sudah ada. Tapi tetap untuk Mas Mudori sendiri tetap fashion ya? Iya, tetap di fashion di bagian ini. Di bagian yang memang terkenal bordir. Tapi kalau ngomong soal banding setir, Hmm. sebenarnya kalau pada saat pandemi gini sebenarnya produknya dari Mas Muldoko ini sudah kelihatan kok. Masker. Oh iya. Ini peluang ini kan. Peluang, Masker peluang. itu kan peluang. Nah, tadi juga waktu off air nih kita nih, itu kan cerita juga ada customer tuh sampai pesen bajunya, maskernya harus sesuai. Harus sama. Ya, betul. Luar biasa Betul, itu. betul. Memang gitu ya. Banyak kok, memang banyak yang seperti itu. Jadi begini, jadi ketika kenapa pada akhirnya saya membuat masker itu kan karena gini, ceritanya sebenarnya saya enggak kepingin dalam hati kecil tuh ono kurang enggak enaknya ada dikasih masker gitu. Tapi lama-lama kan saya bayangkan itu masker tuh hanya 10.000 yang 3 itu. Kemudian saya pikir loh, saya kan punya talenta untuk membuat masker yang lebih eksklusif ya. Kenapa nggak saya coba gitu loh. Pertama begitu, akhirnya saya membuat 3 contoh, saya posting lah di sosial media, luar biasa sambutnya dari teman-teman gitu. Jadi makanya Terus ada yang minta senada ini. Baju pada akhirnya sama maskernya. Iya, pada akhirnya ada yang pesen baju, terus kemudian tolong buatkan maskernya sekalian gitu. Jadi tambah seneng aku. Peci juga Mas? Peci belum. Belum. Wah, itu ide itu. Mungkin Ide itu kan. kan buat cowok-cowok ya Mas? Iya, Buat cowok. Nggak tahu Mas Irwan, ini kita itu customer-nya rata-rata kok ibu-ibu ya, ibu yang muda itu. Soalnya fashion rata-rata memang yang penyuka itu wanita. Ya, fashion tuh larinya kan ke wanita. Wanita. Betul. Laki-laki ini baju apa adanya. Apa Misalnya asal- kaos masuk gitu ya. Pokoknya Betul. Yang penting pakai baju. Yang penting pakai baju itu kalau cowok itu. Cowok, simple, lebih simple. Iya. Baik. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang Aida Collection kan belum dibahas nih Aida Collectionnya ini. Kelupaan Ya. ini. Nah, kita jeda iklan dulu. Oke. Oke, Sobat Inspirasi, kita kembali lagi setelah jeda iklan. Tadi sudah dilihat belum foto-foto produknya dari Aida Mas Collection. Muldori nih, ya, Aida Collection. Nah, sekarang kita bahas tentang Aida Collection ini dan sedikit kisah di belakangnya. Nah, Di belakangnya ini. di belakangnya tembok. Oke, pertama, kenapa Aida Collection? Iya. Jadi gini Mas, Aida Collection itu mempunyai nama arti yang memang harus perlu kita patenkan. Karena apa? Karena Aida itu adalah nama dari 2 nama anak saya. Jadi kayak Ai itu namanya Airin dan Nitis Kinasi, anak saya yang pertama. Terus kemudian Putri itu ya? Putri, berarti ya? terus kemudian Da itu nama Adinda Talia Salsabila, anak saya yang kedua. Oh, Putri juga. Jadi Aida ini tidak asal sekedar nama, tetapi memang ada ceritanya gitu. Nah, monggo diceritakan. Ya itu tadi Oh, nama itu tadi. dari Oh, 2 ini. saya kira ada dua anak, cerita lagi. dua anak saya Oh, ini. oke. Kita patenkan yang tentunya kita berharap next kedepannya itu anak-anak bisa meneruskan ini. Kita sudah membuat maksudnya mengawali ini, mudah-mudahan kedepannya ada salah satu di antara anak itu yang memang suka dengan entrepreneur ini. Oh, gitu. Itu harapan kita. Dari 2 putrinya itu mana yang suka gambar Mas? Kayaknya yang nomor 2. Oh, yang nomor Kalau dua yang yang nomor Adinda. pertama itu lebih ke manajemennya. Oh, pas nih berarti. Iya. Satunya manajemen, satunya yang pikiran seninya. Pakai produksi. Mudah-mudahan. Ya. Nah,
ini Aida Collection berdiri dari tahun berapa? Aida Collection berdiri tahun 2012. Oh, lama juga. Lama Ya? juga. 2012 ya, berarti sudah 8 tahun. Betul. Oke. Nah, mungkin dari selama perjalanan itu masih ingat nggak produk pertamanya, Pak? Wih, nek inget itu jadul banget modelnya itu. Gitu. Itu Jadi baju segres kita buat satu. Kemudian ketika itu gini, jadi ceritanya gini, kenapa saya akhirnya kemudian membuka sendiri itu karena memang ketika itu kita ikut orang, tapi akhirnya itu kita buat ikut orang, kemudian kita berusaha, kenapa kita nggak coba untuk membuat merek sendiri gitu ya. Kemudian kita belajarlah membuat satu itu, kita kemudian diajak sama dinas untuk pameran di Grand City. Kemudian tentunya yang saya bilang itu Mas Andreas, bahwa dengan adanya pameran itu kita belajar, kita melihat produk teman itu nantinya akan menjadi ilmu yang secara nggak langsung kita bisa serap. Jadi mulai situ setiap tahun bertahun akhirnya kita mulai berkembang, mengikuti mode, melihat pasar ke depan itu apa yang disukai. Maka ketika kita mendapatkan stand yang khusus saya sendiri di tahun 2017, ada brand sendiri dari saya dan saya bangga sekali, itu luar biasa sambutan dari pengunjung dengan produk kami. Dan alhamdulillah teman-teman dari UKM itu merasa, wih ini Aida Collection lumayan ya sekarang perkembangannya luar biasa. Dari teman-teman dari komunitas itu mengakui itu, dan alhamdulillah memang sudah diterima di masyarakat. Itu sudah dapat tempat sendiri ya, khusus sudah. untuk Aida Collection. Betul, satu. Nanti kita bagi gambarnya. Oke. Itu ada fashion show-nya juga Mas? Kita beberapa kali kita sudah mengadakan fashion show dengan komunitas itu di Grand City. Dan gini Mas Irwan dan Mas Andreas, baju yang pertama saya buat itu alhamdulillahnya itu sekarang dibeli oleh Ibu Gubernur, Ibu Karwo. Budi Karwo. Dibeli itu desain yang pertama. Desain pertama, dan itu sudah kita simpan di lemari, itu kita pasang di patung. Beberapa tahun kemudian Bu Karwo mengambilnya dan membelinya. Padahal itu mau tak buang itu sebenarnya. Luar biasa, itu pengalaman pertama, dan yang langsung dibeli sama Bu Karwo. Berkesan sekali itu pasti. Itu memang disuruh untuk kita memang ngajak foto. Dan gini Mas Irawan sama Mas Andreas. Jadi ketika kayak suatu penghargaan sekali, suatu apa ya bagi kita UKM ya, ketika kita pameran kemudian ada pembeli, itu kita sangat senang sekali dan kita mengajak foto sebagai bukti bahwa produk kita itu diapresiasi oleh mereka. Tujuannya hanya itu. Bisa diterima ya. Selain branding juga kita bangga. Akhirnya kita terus kemudian membuka sendiri itu. Kita ada salah satu teman dari Bandung yang memang luar biasa, kita mudah-mudahan beliau sudah tidak ada, jadi dia begitu banyak memberikan saya support karena dia melihat produk saya itu bagus gitu. Selain memang kebutuhan yang memang memang akan lebih banyak kebutuhan yang memang lebih banyak yang akan kita gunakan ya sebagai salah satu keluarga. Jadi memang kalau kita ikut orang itu kan otomatis, katakan misalnya satu bulan itu gajinya 1 juta, katakan begitu. Berarti kan setiap bulan memang 1 juta. Tetapi kalau kita berdiri sendiri itu bisa jadi satu bulan itu bisa jadi 5 juta atau 10 juta. Intinya dari finansial tadi, pendapatan itu. Lebih fleksibel ya. Iya. Jadi menentukan itu tergantung dari usaha kita sendiri. Betul gitu. Kalau kita malas ya dapatnya sedikit. Kalau giat ya banyak gitu ya. Sedangkan ikut orang lain ya tetap seperti giat, rajin, malas ya sama itu yang mendorong kita untuk mandiri tadi itu. Oke. Nah, ini kan kalau kita baca di tagline-nya Aida Collection, artistik, elegan dan berkarakter. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Ya, kalau masih teman lihat gini, ini artistik enggak? Artistik kan? Artistik kan? Iya. Artistik kan ini? Ya. Nah, karakter elegan tuh sesuatu yang anggun kan. Saya yakin kalau secara jujur segala produk yang dilakukan dengan kerajinan handmade tangan itu pasti bagus, jadinya bagus, pasti elegan kalau dipakai gitu. Terus kemudian
karakter ya, kita berusaha untuk mempunyai karakter tersendiri di produk kita, dan itu memang sudah diketahui oleh teman-teman bahwa kita itu secara nggak langsung itu sudah ada ciri khasnya sendiri Dari awal sudah menentukan, oh ini karakter saya ini. maksudnya, dan orang-orang sudah Ciri khas saya ini seperti itu. ini sebenarnya produknya Aida Collection gitu, Sudah tahu semua. sudah ya? tahu. Impian kedepannya itu seperti apa? Kedepannya sih tetap kita di bidang ini ya, tetapi saya memimpikan suatu saat itu kita mempunyai kayak tempat sendiri untuk mendisplay produk kita gitu. Itu kedepannya gitu. Terus kemudian tetap bersinergi dengan dengan teman-teman yang selama ini memang bisa kita combine dengan produk kita. Kayak misalnya tas, dompet, kayak gitu-gitu. Pengennya begitu. Nggak ada rencana untuk misalnya katakan keluarkan lini tas gitu spesial Khusus dari spesial, Aida Collection, tas bordir. Aida Collection gitu. Iya, kita dulu pernah sudah ada. Pernah kita membuat satu produk, ada pakai tas yang itu ada bodinya sama, terus kemudian ada sepatu, itu sudah pernah. Tetapi saya pikir orang yang membutuhkan hal itu kan tertentu gitu, jadi enggak umum gitu, karena kan body charge-nya kan lebih tinggi karena seragam dari satu. Terus ini Mas, punya kiat-kiat khusus Mas, saran khusus buat sobat inspirasi nggak? Gitu. Ya, sahabat inspirasi yang mungkin kurang pede lah istilahnya dia kurang pede untuk memulai usaha. Iya, jadi saran saya tetap semangat, karena yakin bahwa rezeki itu kita sudah ada yang mengatur, dan rezeki itu tidak ada yang tertukar. Tetap semangat, gali potensi diri, ciptakan karya-karya yang bagus, pasti kedepannya kita semua akan dihargai. Gitu. Saya ada pertanyaan cepat ini. Silakan. Harus dijawab cepat ya Mas ya? Harus dijawab cepat. Dijawab cepat ini pokoknya. Pilih mana? Konveksi atau rujak cingur? Dua-duanya ini. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Saya lebih ke tidak konveksi tapi butik. Butik, berarti fashion ya? Masih Konveksi. Iya. konveksi berarti. Oke. Kenapa Mas? Sesuai dengan, kalau kita memulai sesuatu itu kan harus sesuai dengan hati kita kan. Jadi condong ke itu tadi. Iya, jiwa kita tuh, kita mulai pekerjaan sesuatu itu kan harus yang kita cintai gitu. Apa yang di hati kita, ya itu yang kita lakukan. Kecuali kalau misalnya kayak rujak cingur itu kan karena memang kondisi yang harus memang barangkali pemikiran yang lain gitu kan. Alternatif lain. Tambahan. Oke. Nah, kalau gitu sekarang gini nih pertanyaannya nih. Kalau mau beli produknya itu kemana? Nomor WA ada. Berapa Kita Mas? Disebutkan boleh? Boleh. Untuk teman-teman yang barangkali membutuhkan produk dari kita, bisa WA kita di nomor 085 33 00 34151. Oke. Nanti ada di sini. Nanti Tulis. muncul nanti. Terus untuk Ini Facebook atau Instagram? katakan misalnya kalau kita saya mau lihat contoh-contoh produknya. Boleh. Katalog-katalognya tuh lihat mana? Bisa dilihat di Instagram kami atas nama MUDLORI Mugdori, atau di Facebook Mugdori Asnaf. Itu semua produk ada di situ, dan semua kegiatan kita ada di sana. Oke. Kenapa kok tidak membuat katakan sebuah akun yang khusus untuk Aida Collection? Aida. Belum ya, barangkali nanti Mas Irawan sama Mas Andis bisa bantu kita. Oke. Karena kita kan lahir tahun 70, jadi kayaknya Gitu ya. ketuaan wesan. Saya 90-an Mas. Makanya saya 70-an. Saya 2000. Oke dah. Kalau gitu mungkin apa ada tambahan dari Mas Irawan? Mungkin sudah. Oke, kalau itu dari saya juga sudah tidak ada. Jadi mungkin kita bisa ambil inspirasi pada episode kali ini adalah untuk teman-teman yang mungkin sedang ingin punya sebuah mimpi. Harus semangat ya. Harus semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Lakukan dengan hati. Nah, lakukan dengan hati karena insya Allah nanti akan terwujud. Iya, betul. Itu. Kalau gitu begini saja, sekian saja dari saya, dari Cak Irawan. Untuk itu. Dari apa? Kurang apa?
Oh iya, kelupaan. Mohon maaf. Jangan lupa kalau sobat inspirasi suka dengan video ini, pencet tombol like-nya, nyalakan jangan lupa subscribe juga, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya nanti selalu update dengan video-video terbaru dari Warung Inspirasi. Oke, saya Andreas, Ya, Cak Irawan. Dan saya Mudari Adnaf. salam Inspirasi. inspirasi. Jangan lupa di like. Subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa share ya. Dah.